taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Pembalap Ducati yang mengakui bahwa Le Mans adalah salah satu pertarungan mental terberat dalam seluruh karir balap saya. Lebih mengandalkan strategi saudaranya Alex Marquez daripada rekan setimnya Pecco Bagnaia. Setelah mengalami kecelakaan keduanya musim ini pada balapan hari Minggu di Jerez, Marc Marquez hanya punya satu misi di pikirannya, memastikan dia tidak gagal di Grand Prix Prancis. Namun, hari Minggu Le Mans mulai hujan, dan prediksi bahwa hujan tidak akan turun saat balapan dimulai menjadi pupus ketika beberapa menit sebelum balapan dimulai. Hujan mulai turun, lalu berhenti, lalu mulai turun lagi. Situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian yang mana memilih strategi yang baik sangatlah penting. Dan yang terutama, tetap tenang. Marquez, seperti seluruh grid, meninggalkan pit 30 menit sebelum dimulainya balapan dengan motor yang dikonfigurasi untuk kondisi basah. Hujan berhenti. Dan pada putaran formasi grid, ia memutuskan untuk beralih ke sepeda kering. Menyeret banyak pembalap bersamanya, memaksa bendera merah dan memulai kembali. Pada restart kedua balapan tersebut, Marc meninggalkan pit dalam konfigurasi basah, karena hujan mulai turun lagi. Tetapi saat ia melakukan putaran, ia melihat beberapa area kering dan memutuskan untuk, sekali lagi, memasuki pit untuk berganti untuk kedua kalinya. Kali ini ia dikenai penalti putaran panjang. Ada beberapa balapan di masa lalu di mana kami juga mengganti motor sebanyak 2 kali, kenang Marc. Tetapi 6 atau 7 putaran pertama merupakan saat-saat yang paling menegangkan secara mental, terutama dalam memutuskan dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Karena balapan sebanyak 26 putaran itu terasa akan sangat panjang. Tambahnya, memahami gambaran keseluruhan awal lomba Le Mans itu rumit, karena ini merupakan lomba yang berbeda untuk setiap pembalap, dengan strategi memainkan peran yang menentukan. Saya bisa menggambarkan balapan yang saya alami, apa yang saya pikirkan secara langsung setiap saat. Selama lap pengamatan, saya melihat Pecco menuju grid start dengan ban basah. Sementara itu, situasi terkini seputar pertikaian yang berlangsung antara Jorge Martin dan Aprilia memperkirakan terjadinya pertarungan hukum yang akan membuat kedua belah pihak terhuyung. Meskipun kekuatan merek Italia itu jauh lebih besar daripada kekuatan juara dunia MotoGP. Berita yang dirilis Senin lalu oleh motorsport.com, tentang niat Jorge Martin untuk meminta Aprilia melepaskannya dari kontraknya di akhir musim ini, membuat sebagian besar pemain padek MotoGP dalam keadaan tegang. Di atas segalanya, merek Noale, yang untuk saat ini mengandalkan haknya untuk tidak memberikan petunjuk apapun tentang apa yang mungkin menjadi reaksinya, dan membatasi dirinya pada pernyataan berulang tidak ada komentar. Pengemudi juga belum membuat pernyataan apapun, tetapi dinamika kejadian menunjukkan bahwa langkah berikutnya akan diambil oleh pabrikan yang bermarkas di Noale. Dan itu mungkin tidak akan terjadi di sirkuit manapun, tetapi di pengadilan. Dengan demikian, semuanya menunjukkan bahwa hubungan yang dimulai seperti semua komitmen, dengan semua harapan di dunia, dan tidak akan berakhir baik bagi kedua belah pihak, akan dibawa ke pengadilan. Dari segi citra, Aprilia telah rusak parah akibat keinginan Martin untuk pergi bahkan sebelum menyelesaikan balapan. Warga asli Madrid itu, pada bagiannya, tidak punya pilihan selain menerima komentar dari mereka yang mungkin menuduhnya tidak jujur. Pada titik ini, tidak mudah untuk menerapkan pandangan netral terhadap apa yang terjadi karena kedua belah pihak memiliki argumen yang sulit ditentang. Diketahui bahwa Martin pergi ke Prancis untuk memberitahu manajemen Aprilia tentang niatnya untuk menggunakan klausul dalam kontraknya, yang awalnya berakhir pada akhir tahun 2026, yang memungkinkannya untuk dilepaskan pada akhir musim ini karena ia tidak termasuk dalam 3 pembalap teratas setelah 6 pemberhentian pertama kalender. Gigi Dalinya menekankan bahwa Marquez tidak mengambil risiko yang tidak perlu di MotoGP Prancis dan percaya bahwa upaya harus digabungkan untuk membantu Bagnaia. Tim resmi Ducati sekali lagi menyelesaikan Grand Prix MotoGP Prancis dengan perasaan yang sangat berbeda. Dalam balapan yang benar-benar gila, dengan strategi dan penalti karena datangnya hujan dan prosedur start baru, yang berakhir dengan Johann Zarco muncul sebagai pemenang. Kedua pembalap berpakaian merah finish di posisi yang sangat berbeda. Di satu sisi, Marc Marquez tidak ingin mengambil risiko apapun dalam kondisi rumit seperti itu dan mengingat kecepatan yang dipertahankan oleh pemenangnya. Dan puas dengan posisi kedua setelah tidak menggunakan wildcard lagi menyusul kecelakaan keduanya musim ini di Jerez. Di sisi lain, Pecco Bagnaia memiliki strategi yang seharusnya menjadi pemenang. Tetapi balapannya menjadi kacau di tikungan ketiga tikungan pertama, ketika ia berakhir di tanah karena sentuhan dari Enea Bastianini. Dengan demikian,
Ia menutup akhir pekan pertamanya di kelas utama dengan 2 clean sheet sejak format sprint diperkenalkan. Masih kekurangan sensasi dengan Desmose Dici yang tidak membuatnya nyaman dan yang tidak akan ia temukan apa yang telah ia temukan hingga tahun 2024. Dalam analisis pasca Grand Prix yang dipublikasikan di akun LinkedIn-nya, CEO Ducati Corse Gigi Dalinya mengomentari peristiwa di sirkuit Bugatti, terutama kekacauan yang terjadi pada hari Minggu. Balapan yang tidak banyak yang bisa diceritakan, dan tentu saja bukan karena tidak adanya tikungan dan belokan yang tak terduga, karena benar-benar gila dan diselingi dengan naik turun yang konstan dengan cuaca yang tidak menentu, pergantian motor, dan kecelakaan, terutama di bagian pertama. Pembalap Italia itu memulai salah satu perlombaan yang perlu ditonton alih-alih dibahas. Perlombaan yang menceritakan kisahnya sendiri dan kemudian memunculkan beberapa pertimbangan dan penilaian yang menarik. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi selamat kepada Zarco, yang sebelumnya dari Ducati. Balapan-balapan itu di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk naik podium. Sementara itu, dalam kondisi yang beragam dan menantang, Maverick Vinales berhasil mempertahankan tren peningkatannya di tahun pertamanya bersama KTM. Motor yang menurutnya dapat membawa kemenangan bersejarah. Dalam Grand Prix ke-6-nya bersama KTM, Maverick Vinales terus menunjukkan kemajuan yang tidak terduga ketika pembalap Spanyol itu, di awal musim, mengalami 3 akhir pekan yang sulit berturut-turut, hingga ia berhasil memimpin balapan dan melewati garis finish di tempat kedua di MotoGP Qatar. Meskipun penalti tekanan ban membuatnya harus turun ke barisan paling belakang. Sejak saat itu, Maverick selalu dekat dengan podium, termasuk akhir pekan ini di Le Mans, dalam kondisi beragam dan sulit yang baru-baru ini menjadi sedikit tantangan baginya. Kami masih berada di jalur yang positif. Ini adalah hasil terbaik saya dalam balapan dari awal hingga akhir dalam waktu yang lama, katanya pada hari Minggu. Balapan itu rumit, kesalahan sangat mudah dibuat. Namun, kami tetap solid dalam berkendara. Saya sangat menyukai performa motor saat kami memulai balapan dengan ban lunak di depan dan ban kering di belakang. Komprominya sangat bagus dan saya mampu menyerang. Bahkan, saya melakukan 2 putaran panjang dan memulai di posisi keempat pada putaran kedua, dengan peluang untuk bertarung di depan, tambah pembalap Red Bull tersebut. Saat basah, sensasinya bagus, tetapi kami tidak tahu mengapa di lintasan lurus motor tidak mengecewakan saya dan saya jadi selip. Saat Fermin Aldeguer menyalip saya mengerti semuanya. Motornya selip di lintasan lurus dan saya tidak bisa melaju. Keluhnya tentang hal yang sama seperti Pedro Acosta, kurangnya traksi dengan ban bergaris. Seperti pebalap tim KTM resmi, Maverick memasang kompon belakang basah medium, sementara pabrikan lainnya memasang kompon lunak. MotoGP Prancis 2025 dimulai. Ada drama, para rider ganti motornya, itu membuat Marc Marquez yang lagi ada di posisi terdepan, digantikan Johann Zarco. MotoGP Prancis 2025 digelar di Bugatti Circuit, Le Mans pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Di starting grid, Fabio Quartararo tempati posisi pole yang diikuti oleh Marc Marquez dan Alex Marquez. Gerimis sempat mengguyur sirkuitnya. Beberapa tim langsung mengganti setelan bannya. Ketika sesi pemanasan, bendera putih berkibar. Itu artinya, para rider boleh mengganti motornya untuk hadapi lintasan yang licin. Kemudian, red flag berkibar yang artinya balapan ditunda. Sedianya ditunda sampai 8 menit, sampai keputusan selanjutnya akan ditentukan. Setelah 10 menit tertunda, balapan dimulai. Marc Marquez langsung memimpin, disusul Quartararo. Apes buat Bagnaia, dirinya terjatuh di lap pertama. Bagnaia masih lanjutkan balapan setelah ganti motor. Quartararo jatuh di lap ketiga pada tikungan ke-13. Sedang menusuk ke depan untuk salib Marc Marquez setelah jalani long lap penalti. Quartararo alami low side dan meluncur ke gravel. Para rider banyak yang kembali ke paddock untuk mengganti motornya. Itu termasuk Marc dan Alex Marquez yang lagi berada di posisi terdepan. Johann Zarco ambil posisi pertama di lap ke-7. Oliveira berada di belakangnya, sementara Marc dan Alex di posisi ketiga dan keempat. Zarco tidak mengganti motornya. Di sisi lain, MotoGP Prancis 2025 dimulai. Hujan rintik-rintik membasahi lintasan, para rider sudah jalani warm up, tapi kemudian red flag berkibar. MotoGP Prancis 2025 digelar di Bugatti Circuit. Gerimis sempat mengguyur sirkuitnya. Beberapa tim langsung mengganti setelan bannya. Ketika sesi pemanasan selesai, bendera putih berkibar. Itu artinya,
Para rider boleh mengganti motornya untuk hadapi lintasan yang licin. Kemudian, red flag turut berkibar yang artinya balapan ditunda dan para rider balik ke paddock-nya masing-masing. Sedianya ditunda sampai 8 menit, sampai keputusan selanjutnya akan ditentukan. Quartararo sempat nyaris tergelincir ketika sesi pemanasan. Jumlah lap dikurangi jadi 26, dari 27 lap. Sementara itu, Pecco Bagnaia mengalami kecelakaan di awal MotoGP Prancis 2025 setelah start yang terpaksa dibatalkan dan melibatkan berbagai strategi. Saat-saat menjelang dimulainya MotoGP Grand Prix Prancis 2025 adalah momen terburu-buru saat hujan turun di lintasan Prancis, memicu bendera merah dan prosedur start baru. Akan tetapi, saat mereka kembali ke lintasan sudah mulai mengering. Dan setelah putaran pemanasan lainnya, banyak pembalap kembali ke jalur pit untuk kembali ke motor cuaca kering. Tetapi ada hampir 10 orang yang memilih untuk tetap menggunakan ban basah, seperti Pecco Bagnaia yang memulai di posisi ke-6. Akan tetapi, pertaruhan itu tidak terlalu membuahkan hasil bagi pembalap Ducati asal Italia itu, yang mengalami kecelakaan di meter-meter awal balapan. Meski ia bukan satu-satunya, ia jelas merupakan orang yang paling banyak menanggung kerugian, karena di depannya, para pesaingnya saat ini, Marc Marquez dan Alex Marquez, menggunakan ban kering dan mampu melanjutkan, meskipun dengan 2 putaran panjang yang masih harus diselesaikan. Joan Mir memimpin pemanasan MotoGP untuk Grand Prix Prancis, yang diadakan di trek basah tetapi tanpa hujan, yang menyebabkan kecelakaan Alex Marquez dan bendera merah dengan sisa waktu 4 detik dalam sesi tersebut. Pembalap Honda itu memimpin sesi Grand Prix untuk pertama kalinya musim ini, finish pertama dalam sesi pemanasan di Grand Prix Prancis, yang digelar dalam kondisi lintasan basah menyusul hujan yang turun di pagi hari. Kondisi lintasan tentu saja sulit, karena Joan Mir mencatatkan waktu 1:45.283, 15 detik lebih lambat dari posisi terdepan Fabio Quartararo pada hari Sabtu yang tercatat 1:29.324. Dengan ban basah, meski saat sesi berlangsung tidak lagi hujan dan beberapa awan mulai terlihat di langit, pembalap tercepat kedua adalah Marc Marquez, yang mendominasi 5 sesi pemanasan musim ini. Pembalap Ducati asal Spanyol itu berhasil menyapu bersih seluruh 6 balapan sprint yang digelar musim ini, memenangi balapan pendek GP Prancis dan kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia. Pecco Bagnaia jatuh di lap kedua. Alex Marquez dan Fermin Aldeguer menyelesaikan podium. Marc Marquez meraih kemenangan sprint ke-6-nya musim ini pada hari Sabtu, yang ke-10 dari kemungkinan 12 musim ini, dengan memenangkan Grand Prix MotoGP Prancis pada hari Sabtu, di mana ia memulai di posisi kedua di grid, berhasil merebut kembali posisi dari Fabio Quartararo dan melaju dengan jelas menuju kemenangan. Kedua, pada finish 1-2 ke-6 musim ini, adalah Alex Marquez, yang juga mengalahkan Quartararo, dengan podium diselesaikan oleh debutan Fermin Aldeguer, podium pertamanya di kelas utama. Dalam duel spektakuler, pembalap Murcian itu berhasil meninggalkan idola lokal di belakang, yang akhirnya harus puas dengan posisi keempat di garis finish. Sebagai sebuah anekdot, di pangkuan kehormatan, sang pemula menabrak bagian belakang motor Marc dan jatuh ke tanah tanpa konsekuensi apapun. Dengan kemenangan barunya ini, Marc kembali memimpin dengan raihan 151 poin, unggul 2 poin dari Alex yang kini berada di posisi kedua dengan 149 poin. Salib pada balapan pertama akhir pekan ini adalah untuk Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali asal Italia yang mengalami kecelakaan di awal putaran kedua, di tikungan ketiga, ketika ia kehilangan bagian depan motornya dan berakhir di gravel. Brad Binder juga mengalami kecelakaan saat bertarung dengan rekan setimnya Maverick Vinales dan Pedro Acosta untuk memperebutkan posisi kelima dan KTM pertama. Sebuah kemenangan yang akhirnya diraih oleh pembalap Katalan tersebut, karena si Hiu mengalami kecelakaan di putaran terakhir, di tikungan ke-13, hanya beberapa meter dari garis finish saat ia berada di depan. Johann Zarco finish di urutan ke-6 dan pertama dengan Honda, diikuti oleh Fabio Di Giannantonio yang melakukan comeback hebat. Sementara itu, Johann Zarco kabarnya telah memutuskan untuk bertahan 2 musim lagi di kelas MotoGP. Berdasarkan bocoran yang sudah terendus media, dia sudah menjalin kesepakatan bersama Honda. Teka-teki masa depan Zarco sudah jelas ketika dia dikabarkan telah memilih untuk bertahan di Honda. Pembalap yang tahun ini akan berusia 35 tahun masih belum ada rencana pensiun setelah makin termotivasi dengan hasil demi hasil di awal musim MotoGP 2025. Pembalap Prancis berusia 35 tahun, yang sekarang bernaung di LCR Honda, telah memutuskan untuk memperpanjang karir MotoGP-nya sampai 2 musim lagi. Demikian Paddock MotoGP melaporkan. Berdasarkan informasi terbaru,
Kesepakatan sudah tercapai dengan Honda. Keputusan Honda untuk mengamankan Zarco tidak salah bila melihat penampilan dia yang cukup impresif di atas RC213V. Bersama tim satelit Honda, LCR, Zarco tampil menjanjikan dan tercatat jadi pembalap Honda yang paling baik hasilnya.